Review materi biofisika tentang fluida dalam sistem biologi, yaitu adalah subtopiknya. Pertama, pengertian fluida dan konsep tekanan. Kedua, kerja jantung, bagaimana kerja jantung. Ketiga, prinsip fluida pada aliran darah manusia. Keempat, kerja pernapasan pada paru-paru. Kelima, prinsip fluida pada paru-paru manusia. Selanjutnya, bagian keenam, contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Ketujuh, prinsip fluida pada burung. Kedelapan, kontinuitas pada ikan sumpit atau pemana. Kesembilan, fluida peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Kesepuluh, konsep-konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun. Bagian pertama, pengertian fluida dan konsep tekanan. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dari wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yakni fluida statis dan fluida dinamik. Fluida merupakan subhimpunan dari fase benda, termasuk juga cairan, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Yang bagian duanya, sifat-sifat fluida. Yang pertama, massa jenis, volume jenis, berat jenis, gravitasi jenis, dan kekentalan. Yang ketiga, konsep tekanan. Tekanan yang berlaku pada zat cair ini yaitu ada tekanan hidrostatik yang dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan, karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Adapun hukum pokok hidrostatik, tekanan yang dilakukan oleh zat cair. Yang bagian dua topiknya yaitu kerja jantung. Proses sirkulasi darah pada manusia terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung, yang mana selama proses berlangsung, jantung akan mengalami kerja sebesar W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 200 mm Hg. Dari setiap siklus jantung, pada fase istirahat tekanan biasanya adalah 80 mm Hg, sama dengan 10,5 kPa. Karena jantung juga melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Daya merupakan laju pemakaian energi delta E per delta T oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu, delta V per delta T pada tekanan konstan P. Bagian ketiga, prinsip fluida pada aliran darah manusia. Pertama, aliran darah sebagai fluida statis. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Keadaan bahan dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Fluida mencakup zat cair dan gas karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Fluida tidak mempertahankan bentuknya. Yang kedua, aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Persamaan Bernoulli dapat dilakukan sebagai berikut: P tambah PGH plus 12 PV kuadrat sama dengan konstan. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas darah. Yang pertama, volume hematokrit, kadar protein plasma, suhu tubuh, kecepatan aliran darah. Bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm, maka viskositas darah turun. Yang bagian empatnya, kerja pernafasan paru-paru. Prinsip kerja sistem pernafasan. Yang pertama, menarik nafas, maka paru-paru mengembang dan terisi udara. Udara masuk ke lubang hidung dan ada penyaringan partikel kecil menuju ke trakea. Dari trakea masuk ke paru-paru melalui cabang bronkus dan bronkiolus. Sampai ke alveolus ada pertukaran udara.
Oksigen masuk ke dalam kapiler menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida masuk dari kapiler rongga paru. Setelah pertukaran oksigen, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks. Rongga dada kembali seperti semula. Bagian 5. Prinsip fluida pada paru-paru manusia. Prinsip fluida pada paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernafasan di dalam alveoli dengan darah di pembuluh kapiler alveoli. Pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari satu medium ke medium lain. Bagian 6. Contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada kesehatan. Contohnya, stetoskop adalah alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatnya. Teori ini berkaitan dengan teori tekanan zat fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Kedua, spin-manometer. Peristiwa ini bekerja sesuai dengan fenomena fisika fluida. Terdiri atas manometer air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Bagian 7. Penerapan prinsip fluida pada burung. Prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Selanjutnya, apa hubungannya dengan burung? Bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh Sang Pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida. Dalam hal ini, udara atau angin di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas. Sayap burung pun akan terangkat ke atas. Bagian 8. Menguraikan kontinuitas pada ikan sumet atau pemana. Persamaan kontinuitas. Pertama, bentuk tubuh. 2. Habitat. 3. Bertahan hidup. Dan keempat, ciri-ciri ikan sumpit atau pemana. Bagian 9. Menguraikan peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis artinya proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil, dan dengan bantuan cahaya matahari merubah molekul yang tadinya lebih sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Berubahnya untuk bentuk senyawa tersebut terjadi dalam serangkaian proses yang kompleks, yaitu melalui reaksi terang. Pada fase terang, energi matahari diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Reaksi gelap. Pada fase gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berkaitan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Proses fotosintesis ini adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Bagian 10. Konsep-konsep fisika pada proses naiknya air sampai daun. Yaitu konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun, yaitu ada 3. Yang pertama, akar sampai ke daun, daya kapilaritas batang, daya hisap daun.